Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Alawiyah, peserta Latsar CPNS Angkatan 11 dari Universitas Borneo Tarakan. Pada video kali ini saya akan mereview materi yang sudah saya dapatkan pada pelatihan dasar CPNS yang diselenggarakan oleh Puslatban KDUD Samarinda yang disampaikan oleh Ibu Veronica Hana Naibahu SS MAP MSc yang bertemakan komitmen mutu. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, good and clean governance, sudah menjadi keniscayaan di era reformasi ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keniscayaan tersebut. Namun, dalam implementasinya masih belum sesuai harapan. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya keluhan yang datang dari masyarakat atas buruknya layanan aparatur pemerintah. Contoh, masih banyak terjadinya kasus korupsi, pelayanan publik yang bersifat rutinitas tanpa adanya pengembangan. Hal ini mencerminkan kurangnya kreativitas dan inovasi. Mutu adalah setiap langkah yang kita ambil untuk meminimalisir kesalahan. Orientasi mutu ini nanti dapat menghasilkan kualitas layanan yang bagus. Untuk menerapkan komitmen mutu terdapat nilai-nilai dasar yang harus kita penuhi. Yang pertama, efektivitas layanan. Efektivitas layanan menunjukkan ketepatan capaian target layanan yang dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Kemudian yang kedua, efisiensi layanan menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang harus dibayarkan, tenaga atau energi yang harus dikeluarkan untuk mencapai target dalam mewujudkan harapan atau tujuan. Nilai dasar komitmen mutu yang ketiga adalah inovasi layanan, di mana inovasi layanan menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah mutu layanan, menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati, sehingga membuat customer atau pelanggan menjadi lebih puas. Adapun siklus tahapan berpikir kreatif. Yang pertama, ketidakpuasan, keingintahuan, kejenuhan, kebutuhan, dan keinginan. Yang kedua, melakukan perenungan, berimajinasi, dan berpikir. Kemudian yang ketiga, mencari data dan informasi, membaca rujukan, studi banding, berdialog, dan berdiskusi. Yang keempat, menganalisis, membuat rancangan, melakukan sosialisasi di lingkungan terbatas. Yang kelima, maka dapat melahirkan banyak kreativitas sebagai sebuah inovasi. Selanjutnya yang keenam, itu dapat dimanfaatkan. Kesimpulan dari materi ini, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan yang bermutu. Yang kedua, setiap aparatur meski memiliki sense of quality dan semangat belajar yang tinggi, sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, bahkan berani berbeda pendapat, demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi. Makna yang bisa saya ambil dari pembelajaran ini adalah dengan mempelajari komitmen mutu, saya dapat memahami nilai-nilai dasar yang terkandung dalam komitmen mutu agar nantinya dapat diaktualisasikan di dalam lingkungan kerja. Peningkatan layanan publik yang bisa dilakukan
dengan adanya komitmen mutu, sehingga kita bisa menjadi ASN yang unggul. Rencana aksi yang akan saya lakukan setelah mempelajari materi komitmen mutu antara lain, tentu saja saya akan menerapkan nilai mutu yaitu efektif, efisien, inovatif, dan mutu layanan dalam pengembangan karir saya dan juga untuk diterapkan di dalam lingkungan kerja sehingga tercapai kemajuan unit kerja saya. Ya, demikian video review materi pembelajaran komitmen mutu hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.